Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zara Muhtar dengan NIM 25040150020 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Andi Nur Hikmaniar dengan NIM 25040150037. Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan yang berharga ini, izinkan kami mempresentasikan hasil laporan observasi mendalam yang telah dilaksanakan oleh kelompok 3 kelas B di lingkungan sekolah SMA 9 Makassar. Pembahasan komprehensif ini akan kita awali dengan menilik landscape digital serta melihat adanya fenomena paradoks teknologi yang kerap kali melanda institusi pendidikan modern kita. Teman-teman, jika kita merujuk pada data resmi yang dirilis mengenai indeks literasi digital untuk wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 2022, kita dapat menemukan beberapa metrik krusial yang menggambarkan peta kesiapan digital masyarakat kita, khususnya kelompok belajar. Nah, berdasarkan temuan data tersebut, nilai-nilai keahlian atau keterampilan digital dari para siswa secara umum berada pada kategori yang cukup memuaskan, memasuki inti dari kegiatan pembelajaran. Integrasi materi fisika ke dalam ekosistem digital mengharuskan guru untuk tetap menyentuh 3 domain utama pembelajaran secara berkesinambungan, yaitu aspek kognitif untuk pemahaman konsep, aspek afektif untuk pembentukan sikap, serta aspek psikomotorik untuk keterampilan teknis. Nah, pendekatan instruksional digital ini sangat erat kaitannya dengan pilar teoritis konstruktivisme. Nah, melalui teori ini ditegaskan bahwa pengetahuan sejati tidak dapat ditransfer secara pasif dari guru ke siswa, melainkan harus dibangun secara mandiri dan aktif oleh siswa itu sendiri lewat proses pemecahan masalah yang bersifat nyata serta konstekstual. Pembelajaran fisika yang terkenal abstrak ini dituntut untuk menjadi lebih hidup melalui eksperimen virtual yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Teman-teman, kalau kita lihat implementasinya di ruang kelas SMA 9 Makassar, pelaksanaan pembelajaran ini juga disokong kuat oleh pendekatan humanistik dan prinsip pembelajaran berbasis tindakan atau yang biasa kita kenal dengan istilah learning by doing. Pendekatan humanistik memprioritaskan penciptaan atmosfer belajar yang menyenangkan dan bebas dari tekanan emosional. Nah, sehingga siswa merasa aman untuk mencoba dan tidak takut melakukan kesalahan saat bereksperimen. Meskipun teknologi digital menjanjikan efisiensi dan fleksibilitas yang sangat tinggi, realitas yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya berbagai hambatan nyata atau gerakan yang timbul dalam interaksi pembelajaran sehari-hari. Hambatan pertama yang sangat terasa adalah tantangan kognitif, di mana adanya kesenjangan pengetahuan awal atau prior knowledge yang sangat cukup mencolok dan di antara para siswa. Akibatnya, sebagian siswa sering kali mengalami kebingungan yang luar biasa hanya untuk memahami cara kerja atau navigasi antara muka dari aplikasi simulasi fisika digital yang rumit. Kondisi ini membuat fokus dan energi kognitif mereka habis terkuras untuk memikirkan teknis penggunaan aplikasi, sehingga tujuan utama mereka untuk memahami efisiensi dari hukum-hukum fisika itu sendiri justru menjadi terabaikan. Selain kendala kognitif, hambatan lain yang tidak kalah krusial adalah munculnya kecemasan akademik yang dialami oleh siswa akibat faktor teknis eksternal di luar kendala mereka. Tantangan nyata seperti keterbatasan atau kehabisan kuota internet di tengah-tengah pelajaran, hingga buruknya stabilitas sinyal jaringan di area sekolah seringkali memicu rasa stres dan frustasi pada diri siswa. Situasi ini diperparah oleh faktor mengenai keterbatasan kepemilikan perangkat gawai atau laptop yang belum merata secara adil di antara seluruh peserta didik. Kesenjangan fasilitas ini menjadi batu sandangan yang besar karena menghambat tercapainya keadilan dalam kesempatan belajar, sehingga mengganggu kelancaran koordinasi fisik maupun kolaborasi kelompok yang semestinya berjalan secara aktif dan maksimal di dalam kelas.
Sebagai langkah konkret dan solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan serta mengatasi berbagai kendala operasional tersebut, laporan observasi ini merekomendasikan penerapan metode bantuan bertahap dan yang terstruktur, atau yang di dalam dunia pendidikan dikenal sebagai strategi scaffolding. Melalui desain instruksional ini, guru memegang peranan yang sangat fatal untuk bertindak sebagai pemadu utama yang memberikan bantuan teknis secara intensif dan mendalam pada fase awal pengenalan perangkat atau aplikasi digital. Seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya rasa percaya diri serta tingkat adaptasi siswa terhadap sistem baru tersebut, guru akan mengurangi posisi bantuannya secara perlahan-lahan hingga akhirnya siswa mampu berjalan secara mandiri sepenuhnya. Dengan penerapan scaffolding yang tepat, tantangan digital dapat diubah menjadi peluang besar, sehingga cita-cita untuk mewujudkan pembelajaran fisika interaktif, inklusif, dan adaptif di era digital ini dapat tercapai dengan sempurna. Baik, itulah tadi video penjelasan hasil observasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.